Jadi dulu gue pribadi itu hanya mengandalkan Facebook caranya, tapi tetap rezeki itu Allah yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Dan Alfi. Kali ini gue akan membahas tentang strategi marketing melalui Facebook gratisan. Karena waktu gue membuat konten tentang preset Lightroom, ada yang berkomentar seperti ini. Katanya tolong dibuatkan tentang strategi marketing apa yang Dan Alfi bangun. Oke, sangat mudah sekali. Dan yang satu lagi yang paling penting itu tidak kalian sadari, itu marketing ini sangat mudah. Sebelum gue memulai pembahasan intinya, gue akan bercerita terlebih dahulu. Awal gue memulai suatu usaha atau suatu bisnis yang gue bangun tersendiri itu, gue gak pernah yang namanya punya vendor atau gabungan pekerjaan, itu gak ada. Contoh kayak misalkan gini, Dan Alfi, kamu mau trade tanggal 15 bulan Oktober dengan yang namanya klien ini dengan bayaran segini, tuh nggak pernah. Sampai saat ini tuh nggak ada. Jadi dulu gue pribadi itu hanya mengandalkan Facebook caranya, tapi tetap rezeki itu Allah yang ngatur. Cuman cara yang gue bangun ini melalui Facebook, bisa dikatakan 85% itu klien masuk dari Facebook, 5%-nya lagi dari mulut ke mulut, dan 10%-nya itu dari WhatsApp. Instagram tuh nggak ada. Gue dulu nggak pernah punya klien dari Instagram, nggak pernah. Karena gue nggak terlalu fokus di Instagram. Dan 85% itu dari Facebook. Bagaimana sih trik marketingnya itu sendiri? Kalian yang mempunyai produk dagangan, pasti kalian menjual itu melalui postingan Facebook kalian yang diunggah ke company profile kalian, dengan tujuan agar postingan yang kita jual itu muncul di beranda orang lain. Ya memang pasti muncul, tapi tidak 100% postingan yang kita posting itu muncul di beranda orang lain. Dan kita harus paham tentang algoritma Facebook. Facebook itu mempunyai algoritma di mana produk yang kita jual atau postingan yang kita unggah ke Facebook tidak selalu muncul di beranda orang lain. Tapi kalian bisa lihat, postingan yang gue unggah ke company profile gue untuk menyasar orang-orang di beranda Facebook mereka itu tidak terlalu banyak. Dari segi like, segi postingan, itu nggak banyak. Tidak mengucilkan postingan Facebook, tidak. Cuman story itu lebih meyakinkan orang lain. Kalau kita katakan postingan itu sedikit yang like atau sedikit orang yang komentar, no problem, itu hanya sebuah portofolio kita dengan produk-produk yang kita jual. Tapi ujung tombak, menurut gue pribadi, ujung tombak itu ada di story. Bagaimana tidak, story itu selalu muncul di postingan orang lain. Ketika orang lain melihat story-storynya itu, pasti itu story kita tuh masuk di beranda orang lain, tuh pasti masuk. Kita analogikan aja, 1000 orang yang melihat story kita, tidak menutup kemungkinan, kita ambil kecilnya aja deh, 10 orang yang melihat story kita itu pasti menjadi klien kita. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Karena trik dan strategi ini udah gua riset sendiri gitu, udah gua praktekin sendiri. Ternyata ujung tombak dari marketing itu adanya di story Facebook. Jadi buat kalian yang memang selama ini menganggap remeh, menganggap enteng
story Facebook, coba kalian rasain sendiri. Marketing memang sulit, tapi kesulitan itu untuk orang-orang yang tidak mau mencoba. Bagaimana tidak, suatu perusahaan besar pun, kita katakan suatu produk yang menjual tentang sepeda motor, mereka tetap perlu dan penting mengiklankan produk yang mereka jual. Mereka rela keluar ratusan juta bahkan miliaran untuk mengiklankan suatu produk mereka di televisi atau media-media yang memang menyediakan produk layanan iklan. Nah, Facebook memiliki maksimal batas teman dengan pertemanan 5.000 dan followers yang tidak terhingga. Tapi maksimal teman itu 5.000. Nah, ketika kita membuat story, itulah poin yang akan kita kejar. Kita akan menyasar market yang kita tuju. Memang story itu kelihatannya mudah dan sepele, tapi ketika kita praktekkan, ketika kita coba, tidak menutup kemungkinan. Misalkan 1.000 orang yang melihat story kita, tidak menutup kemungkinan 10 orang dari mereka itu menjadi calon klien kita. Itu per hari loh. Itu per hari. Katakan kalau misalkan satu hari 10 orang yang membeli produk kita, kalikan dengan 30. Sudah berapa? Simpel kan? Jadi postingan yang kita posting ke sosial media kita itu, anggap aja itu sebagai portofolio kita. Dan memang itu adalah portofolio kita. Tapi marketing utamanya adalah story Facebook. Jadi jangan pernah menyepelekan story ini. Kalian harus rajin-rajin membuat story. Jangan pernah hiraukan ocehan orang lain. Pasti orang lain yang tidak suka terhadap kita itu pasti ada yang bilang alay, lebay, norak, kamsupai, itu segala macam itu pasti ada. Tapi jangan pernah risaukan ocehan-ocehan itu. Maju atau tidaknya kita itu bukan terletak dari ocehan orang lain, tapi tergantung semangat kita untuk merubah hidup kita jauh ke arah lebih yang baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian boleh coba trik market yang selama ini saya publisir di media sosial Facebook saya. Semoga kalian berhasil dan tentunya tetap semangat. Jangan malas-malasan ya. Oke, salam sukses. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.